Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Judul renungan hari ini membawa kabar baik kepada semua orang. Di tengah dunia yang terus berubah dan penuh dengan berbagai suara, ada satu kabar yang tidak pernah kehilangan relevansinya, yaitu Injil Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, kita tidak hanya dipanggil untuk mengenal dan menikmati keselamatan itu, tetapi juga untuk membagikannya kepada dunia. Dalam iman Kristen, misi penginjilan bukan sekedar aktivitas tambahan gereja, tetapi inti dari panggilan gereja dan setiap pengikut Kristus. Injil adalah kabar baik tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan Tuhan memanggil umat-Nya untuk menjadi pembawa kabar itu kepada semua orang, dari lingkungan yang terdekat hingga ke ujung dunia. Kita akan melihat beberapa pelajaran dari Alkitab. Yang pertama, misi penginjilan adalah perintah langsung dari Yesus. Sebelum Yesus naik ke surga, Ia memberikan satu pesan terakhir yang menjadi dasar utama misi gereja hingga saat ini, yang kita kenal sebagai amanat agung. Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi, menjadikan semua bangsa muridnya, membaptis mereka dan mengajar mereka melalui segala sesuatu yang telah Dia perintahkan. Ini bukan sekedar instruksi, tetapi panggilan hidup bagi setiap orang percaya untuk terlibat dalam karya keselamatan yang Allah berikan kepada dunia. Amanat agung adalah bukti bahwa Injil bukan untuk disimpan, tetapi untuk dibagikan. Dan yang kedua, Injil adalah sumber keselamatan. Ketika kita berbicara tentang amanat agung, kita tidak hanya melihat perintah Yesus untuk memberitakan Injil, tetapi juga keyakinan yang mendasari misi itu. Di dalam Roma 1 ayat 16, Rasul Paulus mengatakan, "Sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya." Ini adalah hati dari penginjilan. Kita membagikan Injil bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kita percaya bahwa Injil itu sendiri memiliki kuasa untuk mengubahkan hidup. Inilah yang membuat kita berani melangkah, karena kita tahu kita membawa kabar baik yang penuh kuasa dari Allah. Yang ketiga, hati Allah adalah menyelamatkan semua bangsa. Penginjilan bukan hanya tugas, tetapi tanggapan terhadap hati Allah. Dalam 1 Timotius 2 ayat 4, tertulis bahwa Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Ini menunjukkan bahwa misi penginjilan berasal dari kerinduan Allah sendiri. Dia ingin setiap orang tanpa kecuali mengenal kasih dan keselamatan di dalam Yesus. Ketika kita menginjil, kita sedang ikut ambil bagian dalam pekerjaan Allah dari hati Allah untuk dunia ini. Kita bukan membawa agama, tetapi membagikan kasih dan kebenaran yang menyelamatkan. Yang keempat, kita dipanggil untuk menjadi saksi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku." Ayat ini bukan hanya untuk para rasul, tetapi untuk semua pengikut Kristus di sepanjang zaman. Kita semua dipanggil untuk menjadi saksi dimanapun Tuhan tempatkan kita. Menjadi saksi Kristus berarti menyatakan siapa Kristus melalui perkataan dan hidup kita sehari-hari, berdasarkan pengalaman kita secara pribadi bersama dengan Yesus. Jadi saudaraku, dalam praktek hidup sehari-hari, secara pribadi melalui kesaksian hidup dan percakapan kita saksikan nilai-nilai Injil dalam kehidupan kita. Dan secara bersama-sama sebagai sebuah gereja, kita melayani, melakukan misi untuk memberitakan kabar baik. Kita memberitakan Injil dengan kasih dan hikmat, memberitakan Injil bukan dengan paksaan, tetapi dengan kasih Kristus
dan kuasa Roh Kudus. Saudaraku, misi penginjilan adalah tugas utama umat Kristen. Bukan karena semua orang harus menjadi pengkhotbah, tetapi karena semua orang percaya dipanggil menjadi saksi. Penginjilan adalah tanggapan kita terhadap kasih Allah yang lebih dahulu menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang menyelamatkan aku. Hari ini aku datang menyerahkan hidupku sepenuhnya kepadamu. Penuhi aku dengan Roh Kudus, dan agar aku berani untuk menjadi saksi dimanapun Engkau tempatkan kami. Pakailah setiap perkataan, tindakan, dan hidupku untuk memuliakan nama-Mu, memberitakan Injil-Mu. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin.